Bab ke-301. Keesokan harinya, suasana di dalam gedung bioskop terasa agak sunyi meskipun banyak orang lalu lalang. Aku dan Safina sudah duduk di barisan tengah, menunggu film dimulai. Tak ada yang terencana sebelumnya. Tapi entah bagaimana, disinilah kami sekarang, duduk bersama. Ya, semuanya karena Lily yang mandiri mengajak Safina menonton atas namaku. Boleh aku katakan, kali ini Lily membuat sebuah rencana yang tak terduga untukku dan Safina. Tapi aku bisa menerimanya dengan lapang dada karena Safina bersamaku sekarang. Mungkinkah aku harus berterima kasih pada adikku? Kami duduk dengan jarak yang dekat. Sama seperti duduk di bangku kelas, namun seperti ada batas tak terlihat yang menahan kami untuk lebih akrab. Aku ingin sekali mengajaknya bicara lebih banyak. Tetapi tiap kali mencoba mencari topik, rasanya otakku kosong. Apakah aku harus selalu sekikuk ini saat ingin dekat dengan seorang wanita? Padahal, kata teman-teman aku cukup keren. Tapi kenapa aku selalu merasa tak percaya diri? Apakah Dedi juga seperti ini saat remaja? Safina terlihat tenang. Matanya sesekali melirik ke layar besar di depan kami yang masih menampilkan iklan-iklan. Aku mencuri pandang. Ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya diam. Canggung. Tanganku bermain-main dengan tiket bioskop yang masih kusimpan. Sementara pikiranku terus mencari tema pembicaraan yang tepat. Saat itu, Safina tiba-tiba menoleh, dan kami bertatapan. Kamu sering nonton film romantis kayak gini? Tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan yang sedikit membebani. Aku terkejut, tapi segera tersenyum kecil. Sebenarnya nggak terlalu sering. Lu sendiri? Safina mengangguk sambil tersenyum juga. Aku juga nggak terlalu sering. Tapi ya, kadang kalau lagi pengen. Aku biasanya nonton sama Dira dan Madina kalau ke bioskop. Tapi akhir-akhir ini mereka udah jarang ngajakin aku main. Mungkin karena aku nggak asyik orangnya. Gak asyik kenapa? Lu asyik kok orangnya. Lu kan cerewet. Candaku. Hahaha. Ya aku cerewet. Tapi mungkin karena aku itu nggak kayak mereka yang berpenampilan bebas. Kalau aku kan pakai hijab. Jadinya mereka juga agak risih kalau bawa bisa-bisanya aku menasehati dia seperti itu. Padahal teman-temanku juga agak buruk kelakuannya. Hehehe, iya. Tapi susah. Kalau aku berpenampilan kayak gini itu orang-orang kayak agak jarak. Padahal aku bukan ustadzah loh. Aku menatapnya dari samping, memperhatikan penampilannya yang selalu tertutup meskipun gayanya modern. Lu cantik. Ucapku spontan. Safina menoleh dan menatapku. Lu cantik dengan penampilan kayak gini. Jangan diubah. Ucapku lagi. Safina mengangguk. Aku gak akan merubah penampilan aku. Aku lebih suka kayak gini. Kedua senyum kami bertemu, dan perlahan suasana mulai terasa lebih santai. Setidaknya, pembicaraan kecil ini membuat jarak canggung di antara kami sedikit berkurang. Aku beralih menatap tiket yang aku pegang. Agak deg-degan jika menonton film seperti ini. Ya, film yang akan kami tonton hari ini adalah film romantis berjudul Sweet Love. Kalau tak salah filmnya menceritakan tentang kisah cinta muda-mudi seperti kami. Aku sebenarnya tak suka dengan film seperti ini. Tapi aku juga tak mungkin menonton film horor di kencan pertama kaku. Hah, kencan? Ya, anggap saja begitu. Hahaha. Kami melanjutkan obrolan kecil. Sedikit demi sedikit, perlahan mencairkan suasana. Gue sebenarnya nggak nyangka kita jadi nonton bareng. Gue kira lu bakalan nolak ajakan gue. Kataku, mencoba terdengar santai. Safina tertawa kecil. Aku juga. Tadinya aku kira ajakan Lily cuma bohongan aja. Obrolan kami terus berlanjut, tidak ada yang berat. Hanya percakapan sederhana tentang film-film favorit, tempat nongkrong yang sering kami kunjungi, dan sedikit cerita tentang kejadian-kejadian lucu di sekolah dulu. Canggung yang tadi ada perlahan-lahan menghilang, berganti dengan rasa nyaman yang mulai muncul di antara kami. Saat lampu bioskop mulai redup, menandakan film akan segera dimulai, aku merasa lega. Setidaknya, walau ada rasa canggung di awal, kami berhasil berbicara lebih banyak dari yang aku harapkan.
Safina pun terlihat lebih rileks, sesekali menoleh padaku sambil tersenyum kecil. Film pun dimulai, dan kami berdua terdiam, fokus pada layar di depan. Namun, di antara suasana gelap dan suara film yang memenuhi ruangan, aku merasa ada keakraban baru yang terbentuk. Meski tidak ada percakapan, kami duduk lebih dekat dari sebelumnya, seolah-olah jarak yang tadi ada mulai hilang bersama dengan waktu. Mungkin, ini adalah awal yang baik. Tapi, hal yang membuat kami jadi saling canggung lagi adalah, saat film diputar, ada beberapa kali adegan ciuman antara para pemain. Jelas saja, aku dan Safina saling mengalihkan pandangan kami dari layar agar tak melihat lebih jauh adegan yang menghasut itu. Jujur, aku adalah pemuda alias laki-laki yang normal. Meskipun belum pernah melakukannya, tapi aku sudah sering melihat adegan seperti itu. Bahkan aku tak jarang melihat Mami dan Dedi berciuman mesra di depan mataku, meskipun mereka tak sadar aku melihat adegan itu. Ya Tuhan, aku cukup tergoda dengan adegan ini. Tapi, aku harus menahannya supaya aku tak lepas kendali. Ingat Darren, kau belum menikah dan tak boleh lakukan itu pada wanita manapun yang belum kau nikahi. Setelah film selesai dan kami keluar dari bioskop, aku dan Safina sudah berada di parkiran. Ada kafe kecil di depan sana. Kayaknya seru buat nongkrong sebentar. Lu mau? Tanyaku, sambil menunjuk bangunan dengan interior gaya estetik yang elegan. Safina mengangguk. Boleh. Aku lagi pengen minum es kopi segar dan nongkrong. Ya udah, kita ke sana dulu sebelum balik. Ya. Kami melangkah menuju sebuah kafe yang tidak terlalu jauh. Motorku masih di parkiran dan aku akan mengambilnya nanti saat akan pulang. Panas di siang hari sangat terik, seolah membakar kulit. Safina berjalan di sampingku, terlihat lebih santai sekarang. Aku sendiri merasa suasana canggung yang tadi sempat ada mulai hilang. Kami masuk ke dalam kafe yang terlihat cozy, dengan aroma kopi yang langsung menyapa hidung begitu pintu terbuka. Kafe itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang sedang berbincang atau sibuk dengan ponsel masing-masing. Kami memilih meja di dekat jendela, sehingga bisa melihat pemandangan jalanan yang sedikit padat di luar. Seorang barista datang mengambil pesanan. Aku memilih es kopi susu, sementara Safina memesan es cappuccino. Setelah pesanan diambil, kami kembali duduk berhadapan, dan suasana nyaman di antara kami kembali hadir. Suka nongkrong di kafe kayak gini? Tanyaku, mencoba menjaga obrolan tetap mengalir. Kadang-kadang, biasanya kalau lagi pengen sendiri atau butuh waktu buat mikir. Jawabnya sambil tersenyum. Tapi enak juga kalau ada teman ngobrol, kayak sekarang. Aku mengangguk setuju. Gue juga, kadang suka nongkrong di kafe buat cari inspirasi, atau sekadar kabur dari rutinitas. Kadang-kadang juga, gue datang ke kafe buat nongkrong sama teman-teman. Tambahku. Om Jason kan punya kafe sendiri. Kenapa kamu gak nongkrong di kafenya Om aja? Enggak kah? Gue lebih suka nongkrong di kafe lain. Kalau di kafe punya sendiri itu kayak gak asik aja. Lebih menyenangkan di tempat lain. Kok gitu? Kamu harusnya senang kalau nongkrong di kafe punya orang tua sendiri. Karena kalau di sana kamu bisa bebas. Entahlah, gue lebih suka di tempat lain. Serius? Safina mangut-mangut. Obrolan kami terus berlanjut, membahas hal-hal ringan, dari musik yang sedang hits hingga tempat-tempat yang ingin kami kunjungi suatu hari nanti. Safina mulai lebih terbuka, bercerita tentang kesibukannya, impian-impian yang ingin dia capai, serta beberapa hal kecil yang selama ini tidak pernah sempat kami bahas. Aku merasa nyaman bersamanya. Bahkan setiap kalimat yang Safina ucapkan seakan menjadi sesuatu yang bisa membuatku tertarik untuk terus menatap wajahnya. Tuhan, benarkah aku jatuh cinta padanya? Apakah rasanya jatuh cinta seperti ini? Saat kopi kami datang, aku menyeruput kopiku yang dinginnya menyejukkan dan menikmati suasana tenang kafe yang nyaman ini. Hari ini, justru menjadi salah satu momen yang paling berkesan untukku. Tapi aku tak tahu apakah Safina merasakannya juga atau tidak. Aku merasa lebih dekat dengan Safina, lebih mengenalnya, dan kami bisa berbagi cerita tanpa ada jarak yang terasa.
Kayaknya, kita harus sering-sering kayak-kayakan dengan kata teman darinya. Tapi itulah faktanya. Setelah menikmati waktu di kafe, aku melirik jam tanganku. Hari masih siang. Matahari bersinar terang di luar, dan suasana kafe mulai ramai dengan pengunjung lain. Aku merasa sudah cukup lama duduk di sini, tapi masih ingin melanjutkan waktu bersama Safina. Lu masih mau nongkrong di sini? Atau kita balik aja ke rumah? Tanyaku sambil merapikan penampilanku. Safina tersenyum tipis. Sebenarnya aku pengen main ke rumah kamu. Aku pengen ketemu Tante Larissa, Om Jason, dan main sama Lily juga. Udah lama aku gak main ke rumah kamu. Mendengar itu, aku langsung teringat betapa Lily memang suka bermain dengan Safina saat kecil. Mereka sering tertawa bersama saat bertemu, dan Safina selalu tahu cara membuat Lily senang. Ya udah, kalau gitu kita balik aja ke rumah gue. Lily pasti bakal senang banget kalau lu datang. Jawabku dengan semangat. Safina mengangguk, lalu kami segera bersiap untuk keluar dari kafe. Jalanan siang itu cukup ramai, tapi suasananya tetap menyenangkan dengan sinar matahari yang hangat. Aku dan Safina berjalan menuju parkiran di mana motorku berada, lalu kami segera pergi. Saat tiba di rumah, suasana masih tenang. Lily mungkin sedang di kamarnya, sibuk dengan kegiatannya. Aku membuka pintu depan dan mempersilahkan Safina masuk. Ayo, masuk aja dulu. Duduk aja, biar gue panggilan Lily dulu. Kataku sambil mempersilahkan Safina duduk. Safina duduk di sofa dengan senyuman, tampak nyaman. Apa Lily ada di rumah? Rumah kamu sepi banget. Kayaknya lagi pada gak ada deh. Kayaknya ada kok, cuma lagi pada sibuk mungkin. Jawabku sambil berjalan menuju tangga. Gue coba panggil mereka dulu. Sahut Dedi dari dalam. Aku membuka pintunya. Dedi dan Mami menatapku. Tumben sudah pulang. Sudah selesai nontonnya? Tanya Mami. Udah, Mam. Di bawah ada Safina. Dia katanya mau main ke rumah kita. Jadi, aku bawa dia pulang ke sini. Jawabku. Safina kemari. Kenapa gak panggil kamu sejak tadi? Dedi bertanya sambil beranjak dari duduknya. Mami pun ikut berdiri, lalu kami keluar dari kamar. Mami dan Dedi turun ke lantai 1 untuk menemui Safina, sedangkan aku ke kamar Lily. Saat aku membuka pintu kamarnya, Lily ternyata sedang tidur siang. Dia tampak nyenyak dalam tidurnya. Aku tak berani mengganggu, jadi aku membiarkan Lily tetap tidur. Aku menutup pintu kamarnya kembali dan turun juga menyusul orang tuaku. Mami dan Dedi berbincang-bincang dengan Safina dan sama seperti dulu. Dedi dan Safina sangat dekat. Bahkan Dedi selalu menyayangi Safina seperti anaknya sendiri. Gimana dengan aktivitas kamu di sekolah, Sa? Tanya Dedi pada Safina. Alhamdulillah lancar. Om, cuma akhir-akhir ini jadi banyak tugas. Lumayan mumet. Hehehe. Namanya juga menuntut ilmu. Kalau bikin mumet ya wajar. Yang penting, kamu tetap semangat ya. Biar kamu bisa membanggakan papa dan mama kamu. Dedi mengusap-usap kepala Safina yang tertutup hijabnya. Iya, Om. Kamu sudah mau punya adik. Senang gak? Gantian Mami yang bertanya. Senang gak senang sih, Tante? Soalnya kalau punya adik, nanti papa sama mama gak akan fokus lagi ke aku. Bakal lebih fokus ke adikku. Hehehe. Hahaha, enggaklah. Papa sama mama kamu akan selalu sayang kamu karena kamu anak pertama mereka. Meskipun ada adik kamu, tapi mereka akan tetap fokus ke kamu. Timpal Dedi. Benar. Yang namanya orang tua itu mau punya anak sebanyak apapun pasti akan selalu menyayangi anak-anaknya tanpa batas. Kamu juga harus senang kalau punya adik. Karena adik kamu akan jadi teman kamu di rumah. Ayahku memang nakal. Kalau tak nakal tak mungkin ada aku dan Lily. Bukan? Sa, kamu makin besar makin cantik ya. Sudah cocok nih jadi mantunya Om. Dedi tersenyum lebar saat mengatakannya. Ah, Om bisa aja.
Aku masih kecil. Om, baru juga umur 17 tahun. Om harus nunggu aku 10 tahun lagi buat jadi mantu. Hehehe. Ngapain nunggu lama-lama? Kamu dan Darren sudah besar. Bukan anak-anak lagi. Papa kamu saja sudah setuju kok sejak kalian masih kecil. Lampu hijau sudah menyala loh. Ngapain nunggu lagi? Hahaha. Ayahku tertawa kencang. Dia seakan sangat senang bisa berkata iseng pada Safina. Dan anehnya, Safina justru ikut tertawa pelan menanggapi candaan ayahku. Kekalaman Safina hilang setelah dekat dengan ayahku. Dan aku pun mulai menyadari kalau mereka ternyata satu server. Sementara Mami, benar, ibuku adalah orang paling kalem di antara Dedi dan Safina. Dia hanya tersenyum lembut seperti biasa, tetapi senyumannya seolah setuju dengan apa yang suaminya katakan.